Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu Ketar-ketir, banyak yang membuat kamu terkejut. Oke Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Nine of Cups. Kartu kedua. Di sini kita punya Four of Wands. Kartu ketiga. Di sini ada Five of Cups. Kartu keempat. Di sini kita punya The Chariot. Kartu kelima. Di sini ada Eight of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Queen of Swords. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Ten of Pentacles. Oke, Aries. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ketar-ketir, banyak yang membuat kamu terkejut. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Pentacles. Nah, di kartu ini menggambarkan memang kamu sedang happy-happynya, sedang bahagia-bahagianya. Karena apa? Karena hasrat yang selama ini terpendam, keinginan yang selama ini hanya sebatas angan-angan, baru-baru ini mulai terpenuhi, mulai terwujud di dalam kehidupanmu. Seperti apa angan-anganmu? Seperti apa hasratmu selama ini? Kamu sangat mendambakan, ya, kemajuan, peningkatan di setiap sektor kehidupanmu. Ditambah, kamu sangat menginginkan kenyamanan, ya, rasa percaya, rasa saling menghargai tumbuh antara kamu dan lingkungan, antara kamu dan orang-orang sekitarmu. Dan kamu benar-benar merindukan kebahagiaan, terpenuhinya kebutuhan dengan sangat baik untuk orang-orang yang kamu sayangi. Nah, inilah yang mulai terjadi dan mulai terwujud di dalam kehidupanmu. Makanya di sini ada tergambar hasrat yang terpenuhi. Dan tentunya kehidupanmu akan terasa aman, nyaman, tentram, dan damai. Tetapi di antara banyak mimpi, di antara banyak keinginan itu, keinginan terbesarmu selama ini adalah, ya, kamu begitu menginginkan lingkungan orang-orang sekitar menaruh kepercayaan, menaruh rasa nyaman, menaruh rasa respek yang tinggi kepada dirimu. Dan ini benar terjadi. Nah, mungkin selama ini kamu hanya mendapatkan, ya, perbuatan-perbuatan yang biasa-biasa saja, ya. Ada beberapa yang mungkin selalu merendahkan, selalu mencemooh, ya, selalu beradu pendapat, selalu bertolak belakang dengan pendapatmu, dengan gagasanmu. Makanya kamu benar-benar merindukan lingkungan yang hangat, begitu ya, lingkungan yang harmonis, lingkungan yang nyaman, ya, antara kamu dan orang-orang sekitarmu. Dan baru-baru ini benar-benar terjadi perbedaan pandangan dari orang sekitar terhadap dirimu, ya. Akhir-akhir ini mereka mulai semakin mempercayaimu, semakin ingin berteman, ingin bersahabat, ya, selalu bertanya, selalu mintain pendapatmu, ya, mintain gagasanmu, begitu ya, ataupun ingin bekerja sama, ingin berkolaborasi. Nah, jadi mereka menaruh kepercayaan yang tinggi akhir-akhir ini kepada dirimu.
Dan ini karena apa? Mungkin karena memang kamu telah bisa buktikan, ya, bahwa ada progres, bahwa ada perkembangan di dalam dirimu dan di dalam kegiatan-kegiatanmu. Dan mereka bisa melihat sendiri, ya. Ada sikap, ada tutur kata, ya, ada cara komunikasi yang begitu sempurna, yang begitu baik, yang baru-baru ini bisa kamu terapkan dan kamu lakukan di dalam kehidupanmu. Dan ditambah, ya, ada peningkatan, ada kemajuan, ada progres yang begitu besar dari setiap kegiatan-kegiatanmu. Jadi seolah-olah lingkungan, orang sekitar, ya, teman kantor, ya, rekan bisnis, kepala kantor, begitu ya, kepala bidang, mulai melihat kualitas yang baik di dalam dirimu, sehingga mereka mulai mempercayakan hal-hal baik, ya. Mulai memberikan peluang-peluang hebat, mulai membukakan kesempatan-kesempatan yang sangat besar untuk kamu bisa melakukan itu. Karena apa? Karena mungkin mereka percaya. Mereka yakin bahwa kamu akan mampu melakukannya. Nah, setelah itu berhasil, setelah itu kamu eksekusi dengan sangat baik, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang-orang, semakin banyak lingkungan, ya, yang senang dengan kamu, ya, yang nyaman, yang ingin berteman, yang selalu ingin bertanya, yang selalu ingin mintain pendapat, mintain saran. Nah, dengan begitu, kamu orangnya memang sangat supel, ya, sangat low profile. Dengan banyaknya orang yang datang ke kamu, yang mintain bantuan, ya, mintain saran, tentunya kamu akan terima dengan keterbukaan. Terima dengan senang hati. Karena apa? Karena inilah kesempatanmu untuk bisa menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah, sehingga di saat ini kamu lakukan setiap hari, kamu selalu membantu, selalu berbagi pendapat, berbagi saran, ya. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak hal-hal baik, ya, semakin banyak keberkahan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi ada saja kemajuan, ada saja peluang, banyak saja rezeki yang mengalir ke dalam dirimu. Nah, hal inilah yang benar-benar membuatmu seolah-olah ketar-ketir, ya, seolah-olah tidak percaya, ya, bahkan sampai terkejut-kejut karena banyak surprise, banyak keberkahan, ya, banyak peluang dan banyak kemajuan yang terjadi di dalam kehidupan. Dan ini karena apa? Karena kamu benar-benar mampu bisa menjadi yang terbaik dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk hal apapun, ya, dan bagi siapapun di dalam kehidupan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, jadi ada rasa bangga, ya, rasa puas, rasa lega, dan kepercayaan diri yang semakin meningkat. Karena apa? Nah, karena pekerjaan, bisnis, dan usaha semakin maju dan berkembang. Karena hubunganmu dengan lingkungan, dengan orang-orang sekitar semakin harmonis, semakin nyaman, semakin banyak rasa saling menghargai. Dan ditambah, ya, hubungan percintaanmu, hubungan keluargamu, hubungan antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi itu semakin harmonis, semakin bahagia, semakin nyaman. Jadi banyak hal-hal baik, hal-hal hebat yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dan ini karena komitmen, ini karena keyakinan yang kuat di dalam dirimu bahwa harus bisa tunjukkan dan buktikan kualitas terbaikmu. Bahwa benar-benar harus bisa menata dirimu menjadi versi terbaikmu. Dan di saat itu kamu lakukan banyak hal-hal baik, banyak hal-hal hebat yang terjadi di setiap sektor kehidupanmu. Oke, kita lanjut, ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Four of Wands. Nah, jadi selain kesejahteraan, ya, selain peningkatan finansial, ya, kamu akan semakin bahagia, semakin nyaman. Kenapa? Karena kamu benar-benar bisa melihat senyum, melihat tawa lebar, melihat canda tawa orang-orang sekitar, lingkungan sekitar di saat ada dirimu.
Jadi bantuan yang kamu berikan, ya, hal-hal baik yang bisa kamu share, yang bisa kamu bagikan, hal itulah yang membuat mereka selalu tersenyum, selalu bahagia, selalu nyaman di saat berkomunikasi, di saat melakukan kegiatan-kegiatan bersama dirimu. Dan ditambah, ya, di saat kamu pulang ke rumah, di saat kamu berada di tengah-tengah orang yang kamu sayangi, di saat itulah kamu bisa melihat kebahagiaan, melihat canda tawa, melihat senyum yang begitu lebar dari orang-orang yang kamu sayangi. Dan itu berkat perjuanganmu, berkat usahamu. Sehingga kebahagiaan yang tiada tara, ya, benar-benar kamu rasakan saat ini. Nah, jadi kebahagiaan bukan hanya diukur, ya, dari berapa banyaknya uang, dari berapa banyaknya harta yang kita miliki. Tetapi kebahagiaan dan kenyamanan, ya, tentunya bagaimana itu akan tercipta dengan cara, ya, bagaimana kita bisa menjadi berguna, bermanfaat bagi siapapun. Bagaimana kita bisa membahagiakan dan memberi kenyamanan orang-orang yang kita sayangi. Jadi di saat itu bisa kita lakukan, di saat itulah akan ada kebahagiaan yang mungkin begitu indah yang kamu rasakan. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, jadi memang, ya, kamu mendapatkan harapan, mendapatkan kesempatan-kesempatan baik kali ini, itu karena kamu berani memperbaiki diri. Itu karena kamu berani memaafkan keadaan, memaafkan orang-orang, bahkan memaafkan dirimu. Dan kamu berani mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan. Nah, jadi kamu memang adalah salah seorang yang bangkit dari keterpurukan di masa lalu. Di sini tampak ada kekalahan, ya, ada kesedihan, ada kekecewaan, ya, mungkin terhadap perlakuan orang sekitar, ya, cara lingkungan memandang dirimu. Nah, hal-hal yang begitu mungkin kamu rasakan kurang baik yang mereka lakukan. Jadi ada ketidaknyamanan, ada kekecewaan. Oke? Tetapi keadaan-keadaan itulah yang akhirnya membuat kamu memiliki komitmen yang baik. Membuat kamu berani untuk mengambil langkah jitu, mengambil solusi yang tepat agar bisa keluar dari keadaan itu. Agar bisa menjadi maju dan berkembang. Nah, di saat itulah kamu lakukan, kamu bertemu dengan begitu banyaknya harapan. Begitu banyaknya kesempatan-kesempatan baik, ya, yang terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, ya. Kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Chariot. Nah, memang, ya, kamu telah sampai mungkin di perjalanan kehidupanmu, yaitu di mana perjalanan ini pada sebuah fase, pada sebuah titik yang begitu menjanjikan, yang begitu banyak hal-hal baik yang terjadi. Karena apa? Karena kamu telah melewati berbagai macam proses, telah melakukan perjalanan panjang di dalam kehidupanmu, dan itu banyak likunya, banyak rintangannya, banyak tantangannya. Tetapi kamu mampu mengatasinya, tetapi kamu mampu melewatinya. Dan dengan pengendalian diri yang baik, dengan pengontrolan emosi yang sangat tepat, akhirnya kamu sampai pada perjalanan, ya, pada situasi, pada fase di mana banyak hal-hal baik terwujud dan tercipta di dalam kehidupanmu saat ini. Oke, ya, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, jadi ini juga salah satu kenapa lingkungan orang sekitar menaruh kepercayaan, menaruh keyakinan yang tinggi terhadap dirimu. Karena mereka melihat ketekunanmu. Mereka melihat kamu benar-benar orang yang gigih, orang yang konsisten, orang yang terus bisa melakukan hal-hal baik di setiap kegiatanmu di bidang-bidang pekerjaanmu. Nah, jadi ketekunanmu, kegigihanmu yang akhirnya membuat mereka semakin yakin dan semakin percaya bahwa kamu adalah orang yang tepat, ya, untuk mereka mintai pendapat, mintai saran, yang untuk mereka lakukan kerjasama, ya, berkolaborasi bersama dirimu. Nah, jadi
Mereka bisa melihat secara langsung kualitas yang baik yang kamu miliki. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, ini kebijaksanaannya. Kamu benar-benar telah menjadi seseorang yang sangat bijaksana, ya, yang memiliki empati yang tinggi, ya, benar-benar memiliki pandangan, pola pikir yang jauh ke depan, tidak sempit, berkembang dan maju. Nah, jadi kebijaksanaanmu inilah yang akhirnya menuntun kamu pada sebuah keadaan, pada sebuah situasi yang benar-benar menjanjikan, yang begitu banyak peningkatan dan kemajuan terjadi di setiap sektornya di dalam kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga temanku Aries benar-benar akan mendapati sebuah peristiwa, sebuah keadaan, ya, yang akan membuatmu terkejut, ya, yang bisa dikatakan ini adalah surprise terbesar di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena banyak kemajuan, peningkatan di dalam kehidupanmu, dan ditambah rasa percaya, rasa hormat, rasa respect semakin tumbuh dari lingkungan terhadap dirimu, dan ditambah akan ada kebahagiaan dan kenyamanan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.